Jika hujan terlalu ekstrim, maka pH tanah akan drop, kawan. Itulah pemicu penyebaran entah itu Phytophthora ataupun busuk batang, busuk ranting, atau apa saja, kelayu-layuan. Itulah penyebab jika pH tanah kita asam, maka penyakit itu akan mudah sekali masuk ke tanaman kita, karena jika pH asam itu cenderung bakteri jahat itu akan berkembang biak lebih cepat, kawan. Jika kita memberikan kapur dolomit seperti itu, mudah-mudahan pH asam ini bisa cepat teratasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita tentunya di channel Ajarkan. Pada kesempatan kali ini kegiatan kita yaitu mau melakukan proses penyepraian untuk mengendalikan yang namanya busuk batang. Karena di tempat kita sekarang ini lagi cuacanya itu sangat ekstrim sekali, jadi terlihat tanaman kita mulai sudah ada yang terserang yang namanya busuk batang ataupun biasa disebut dengan jamur Phytophthora. Tapi sebelum itu kita lihat dulu kondisi tanaman cabai kita yang sekarang ini usianya sudah 80 hari setelah tanam, dan sudah mulai ada yang merah 1-2. Tapi perlu diketahui di tempat kita sekarang ini hujan terus, kawan. Setiap hari, malam, siang itu selalu turun hujan. Jadi kondisi tanaman cabenya ini kurang baik-baik saja. Bisa dilihat ini tanaman cabenya ini ada yang kayak gini. Ini busuk batang yang sudah terkena tangkai itu pasti jatuh seperti ini. Ini contohnya jatuh, tangkainya menghitam. Ini dia. Padahal tanaman cabenya ini lumayan lebat kalau menurut saya. Dan sekaligus kita mau memberikan yang namanya kapur dolomit, ya kawan, yang tujuannya adalah untuk menetralkan pH tanah, karena di tempat kita itu hujan terus jadi lembab, kawan. Kita mau memberikan kapur pertanian ditaruh di lubang tanam, ya kawan. Contohnya seperti ini. Ini dia kapur pertaniannya. Kita kasih 1 sendok per lubang tanam seperti ini, agar bisa meminimalisir keasaman tanah. Karena jika tanah itu asam, maka apa yang terjadi nanti bisa menyebabkan layu-layuan ataupun busuk. Contohnya seperti ini. Ini akibat dari, bukan lalat buah ini, kawan. Ini akibat dari tangkainya itu terkena Phytophthora, jadi dia membusuk karena seringnya hujan di tempat kita. Kita kasih 1 sendok makan per lubang tanam. Kita kasihkan 1 sendok makan per lubang tanam untuk meminimalisir pelayuan. Jika pH tanah itu normal, maka tidak mudah akar akan busuk. Walaupun
setiap hari itu selalu turun hujan. Jika akar tanaman itu sehat, maka kebusukannya itu bisa diminimalisir. Ini kawan contohnya busuk batang ya kawan, cuman itu menyerangnya di tangkai-tangkai buah dan ranting-ranting, biasa juga disebut dengan busuk ranting. Oke, obatan yang kita gunakan yaitu kita menggunakan tembaga kawan untuk melakukan proses penyepraian agar bisa cepat teratasi, karena kalau nggak cepat teratasi maka buah-buahnya ini akan banyak yang jatuh kawan. Sungguh sayang jika buah-buahnya ini sampai jatuh-jatuh. Kalau cuacanya itu kayak gini memang banyak sekali penyakit contohnya seperti ini yang menyerang pada tanaman cabai kita. Padahal kita selalu rutin untuk melakukan proses penyepraian menggunakan fungisida, entah itu kontak ataupun sistemik. Tapi mau bagaimana lagi, karena cuacanya ini sangat ekstrim sekali. Baru kali ini kawan, sudah dari kemarin itu enggak ada sinar matahari, baru kali ini ada agak reda hujannya. Jadi kita melakukan proses penyepraian menggunakan yang namanya tembaga ini agar enggak seperti ini kan. Bisa dilihat ini buah-buahnya banyak yang jatuh, kasihan sebenarnya, tapi apa boleh buat, kita hanya bisa ikhtiar ataupun menyelamatkan si buah-buah ini. Buah-buahnya banyak sekali yang terjatuhan diakibatkan karena curah hujan yang sangat tinggi. Oke kawan, mari kita ke obat-obatan yang kita gunakan. Itu dia kawan, kita menggunakan yang namanya Kopsi 77 kawan. Ini bahan aktifnya tembaga hidroksida 77%, setara dengan tembaga 50%. Ini sifatnya kontak yang bisa langsung mengenai sasaran, istilahnya itu kontak itu jika yang terkena maka akan segera sembuh kawan. Kalau tembaga itu nggak perlu diragukan lagi, pasti cara kerjanya itu sangat efektif jika menggunakan tembaga. Jadi buah-buah yang jatuh-jatuh seperti itu nantinya nggak akan menular kawan jika sudah dispray menggunakan yang namanya bahan aktif tembaga. Tuh. Karena kita sudah sering menggunakan yang namanya bahan aktif tembaga, padahal ini buah-buahnya sangat mantap sekali, bisa dilihat sudah mulai ada yang merah satu buah dan pucuk-pucuknya sudah mulai berhenti karena tanaman cabai ini sudah berusia 80 hari. Itu sudah ada yang merah tapi belum dilakukan proses pemetikan kawan, karena masih sedikit, kita mau petik masih sedikit. Jadi kita tunggu agar si buahnya ini tambah lagi yang merah, karena seperti itu. Ini buah, kalau tanamannya pendek kan, kemungkinan cuma sekitaran 60 cm saja. Ini contohnya seperti ini, busuk batangnya hancur ini kawan, nih jatuh.
Habis mau gimana lagi, memang cuacanya itu sangat ekstrim sekali kawan. Ya untung saja ini nggak menyerang pada semua tanaman. Ya alhamdulillah masih terkendali. Yang penting kita itu selalu menjaga, menyeprai si tanaman itu tadi agar penyerangannya itu tidak terlalu parah. Kita memberikan kapur dolomit itu untuk menetralkan pH tanah. Karena biasanya itu jika hujan terlalu ekstrim maka pH tanah akan drop kawan. Itulah pemicu penyebaran entah itu Phytophthora ataupun busuk batang, busuk ranting atau apa saja, kelayu-layuan. Itulah penyebab jika pH tanah kita asam maka penyakit itu akan mudah sekali masuk ke tanaman kita. Karena jika pH asam itu cenderung bakteri jahat itu akan berkembang biak lebih cepat kawan. Jika kita memberikan kapur dolomit seperti itu, mudah-mudahan pH asam ini bisa cepat teratasi dan cuacanya ini mudah-mudahan lekas membaik ataupun enggak terlalu turun hujan. Oke kawan, itu saja yang bisa kita sampaikan terkait dosis untuk penyepraian Kopsid 77 itu tadi 2 sendok makan per 16 liter. Bisa dicoba, sangat efektif sekali jika mengalami tanamannya seperti kita ajar tani ini, bisa menggunakan Kopsid 77 dan bisa menaburkan kapur dolomit di lubang-lubang tanah. Itu enggak cuman cabai merah besar saja kawan, cabai kecil ya harus seperti itu agar aman dari yang namanya pH asam. Oke kawan, itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan memberikan ilmu yang memberikan gambaran ataupun ilmu yang bermanfaat bagi kawan-kawan semuanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.